Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum kompak lagi. Sekali lagi. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam wal iman tahiyatan thayyibatan min indillah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa man wafa. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du fa usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi wa ta'atihi faqad faza liman ittaqa. Haitsu yaqulu Allah subhanahu fi kitabihit tanzil. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayyuhal ikhwah wal akhawat at-tullab wat talibat al-hadirun wal hadirat bihadzal majlis wa fi hadzal masjid, azzani Allah wa iyyakum wa rahimani wa rahimakumullah. Awalan nuqaddimu asy-syukr ila Allah azza wa jalla alladzi an'amana bi ni'amin katsirah hatta qadarna wastata'na ala ada'i wajibatina nahwal ibad wa hiya as-salawatul khams. Wa fi hadzal waqt laqad addayna fardha salatil maghrib jama'atan wa asa an yataqabbalallahu minna jami'an wa jami'i a'malina as-salihat fi hadzal yawm insyaallah. Wa thaniyan nuqaddimu as-salawat wat taslim ala habibina al-mustafa Muhammad bis salawati alaihi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wat taslim bi kalimati assalamu alayka ya Rasulullah. Asallah ayyunzil alayna rahmatan min indih wa lana haqqun asy-syafa'ah min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaumil qiyamah. Tayyib ayyuhal ikhwah wal akhawat at-tullab wat talibat, pada malam hari ini sebelum kita memulai kajian kita dalam tazkiyatun nufus, pertama mari kita untuk meluruskan niat
Di samping kita berniat i'tikaf di rumah Allah, yaitu niat i'tikaf, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Kemudian kita berniat untuk menuntut ilmu. Kita berniat untuk beribadah, karena menuntut ilmu itu merupakan ibadah yang wajib bagi setiap muslim. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu, kata Rasulullah, fardu, faridah, satu kewajiban bagi setiap muslim. Kalau dia wajib, fardu, berarti ibadah ini juga sama seperti kita melaksanakan salat fardu, salat maghrib, salat isya, dan seterusnya. Jadi ini adalah ibadah dalam konteks menuntut ilmu. Maka itu sayang kalau seandainya kita tidak berniat untuk menuntut ilmu, Maka dalam kesempatan ini mari kita luruskan niat. Mudah-mudahan selama duduk kita dalam majelis ini diberikan ganjaran yang besar di sisi Allah, dan kita mendapatkan rahmat, mendapatkan kurnia, serta mendapatkan ilmu yang berkah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baik, tema kita pada malam hari ini faktor-faktor penyebab sakitnya hati. Jadi faktor-faktor yang menyebabkan hati itu menjadi sakit maksudnya. Nah, ketika seseorang itu sakit, seharusnya dia itu merasa dan prihatin. Tentu faktor-faktornya itu diketahui kan itu. Misalkan kepala kita sakit, namanya sakit kepala, karena kepala sakit kan. Nah, orang yang merasa kepalanya sakit, apakah dibiarkan? Tentu tidak kan. Apakah dia tahu kalau kepalanya itu sakit? Seharusnya tahu. Kalau dia tidak tahu kepalanya sakit, berarti tidak sakit kepalanya. Nah, artinya orang yang sakit itu dia tahu, oh, saya sedang sakit kepala. Apa faktornya? Nah, dicarilah. Oh, sehari ini tadi saya kurang istirahat. Oh, sehari ini tadi saya banyak makan yang berlemak. Sarapan pagi bakso urat. Kemudian makan jam 10 pagi gulai kambing. Jam setelah zuhur makan lagi rendang daging. Sore tambah lagi, diajak kawan makan udang galah. Gitu ya. Masya Allah. Akhirnya didapati malam harinya sakit badannya, kolesterolnya naik. Nah, ini namanya apa? Faktor orang itu sakit. Begitu juga hati.
Hati itu kita harus mengenal kalau dia sedang sakit. Orang kalau malas sholat, dia harus tahu, berarti jiwanya yang kita sebut lagi dengan hatinya itu sedang sakit, karena dia malas sholat. Kalau mendengar Al-Quran, dia tidak bisa lama, terlalu banyak bisikan, bahkan telinganya menjadi berat mendengar ayat-ayat Allah itu dibacakan. Itu tanda sakit tuh. Itu tanda hatinya itu sedang sakit. Kemudian faktor yang lain, hatinya itu tidak tenang, selalu gelisah, selalu melihat orang itu tidak ada yang baiknya. Orang itu ada aja salahnya. Ini berbahaya. Tengok orang berjalan, salah jalannya. Tengok orang senyum, salah. Sehingga kalau lewat dengan dia senyum, ngapain senyum-senyum, ya kan? Memang ada yang lucu, gitu kan? Orang senyum aja masalah bagi dia. Masya Allah. Ini tanda hati sedang apa itu? Sedang sakit. Termasuk orang yang terlalu sensitif. Terlalu sensitif. Ketika ada orang yang berteriak, dia sensitif, langsung dia keluar marah. Sekali lagi kamu teriak, saya tonjok kamu. Itu sensitif. Ini orang-orang seperti ini sedang sakit. Itu sakit. Maka itu kita perlu mengenal. Kalau kondisi seperti itu, berarti kita harus mengobati hati. Dia sedang sakit. Jangan sampai hati itu menjadi mati. Jadi seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan mengenal lebih dalam apa saja penyebab atau faktor-faktor yang membuat hati kita itu menjadi sakit. Dikatakan dalam buku ini, penyebab timbulnya penyakit di dalam hati itu adalah dikarenakan banyaknya fitnah yang selalu dibidikkan pada hati. Jadi ada fitnah. Fitnah itu dari kata fatana, fitan. Fitnah, fitan. Makna fitnah itu bisa jadi ujian. Makna fitnah itu bisa jadi maknanya azab. Makna fitnah itu bisa jadi maknanya penyakit. Jadi banyak makna fitnah ini. Nah, fitnah-fitnah tersebut bisa berupa dua hal. Yang pertama, fitnah syahwat. Ternyata penyakit hati ini faktornya itu ditimbulkan dari fitnah syahwat. Tahu syahwat? Syahwat. Nengok perempuan, langsung tidak bisa tidur malamnya. Terbayang-bayang. Sampai mau minum dalam air itu ada wajah dia. Ini berarti sudah kena fitnah syahwat. Jadi itu. Dulu ada
Kawan Ustadz lah. Masa dulu sama-sama sekolah, dia ini orang yang paling anti dengan jengkol. Kalau nengok jengkol tuh mau muntah dia. Dan sensitif. Kalau ada kiriman itu, tercium dia bau jengkol dah mau muntah dia. Masya Allah, ini anti jengkol dia. Jadi setelah lama ketemu lagi, tengok dia suka jengkol. Aneh ini kan. Lo dulu anti jengkol, sekarang suka jengkol. Itulah dia cerita. Jadi dia mengenal seorang gadis, sukanya makan jengkol. Akhirnya bila nengok jengkol, ingat gadis itu. Jadi karena dia cinta kepada gadis itu, akhirnya dia pun menjadi suka dengan jengkol. Bukan jengkolnya yang dia suka. Ini kekuatan syahwat. Itu namanya fitnah syahwat. Itu namanya fitnah syahwat. Jadi hati-hati ya. Nah, orang yang sudah terkena fitnah syahwat ini, reaksinya itu amat keras sampai dapat merancukan niat dan iradat. Iradat itu keinginan, kehendak seseorang. Jadi kalau sudah syahwat itu tidak bisa dikendalikan dan dia sudah terfitnah hatinya itu, itu berbahaya. Keinginannya itu harus tercapai. Itu sebabnya ada orang yang banyak bermaksiat kepada Allah. Tembok bisa ditembusnya. Jadi tembok aja bisa ditembus. Maka itu orang kalau sudah terfitnah syahwat itu, syair-syairnya itu ngeri-ngeri itu. Seandainya ada lautan api, akan aku seberangi, akan aku lewati lautan itu. Jadi ngeri-ngeri dia. Kalau sudah begitu, tai kambing serasa coklat. Memang ada tai kambing rasa coklat. Itu kan tidak normal namanya. Minum air garam segelas habis. Apa rasanya? Enak kata dia. Kayak minum teh es saja. Itu kalau sudah fitnah syahwat itu. Dia menghilangkan kebenaran. Dia menghilangkan rasa. Yang muncul tuh syahwat. Jadi dia sangat kuat dan keras. Maka itu berhati-hati dengan fitnah syahwat ini, akan menguasai hati, akan menggelapkan hati. Maka itu orang yang seperti ini harus banyak berzikir, banyak berpuasa, ya. Harus tundukkan, jangan diikutkan hawa nafsunya. Itu fitnah syahwat. Ini berbahaya. Bisa dia menjadi kufur dengan fitnah syahwat ini. Ini fitnah yang membuat hati itu menjadi sakit.
Sampai akhirnya dia bermaksiat tidak terasa. Dia melakukan dosa tidak terasa. Kenapa? Iradahnya itu harus tercapai. Keinginannya, kehendaknya, itu iradah. Orang yang sudah terkena fitnah syahwat ini, kejahatan itu dihalalkan bagi dirinya. Dia tidak terasa. Nauzubillah min dzalik. Seperti ada seorang artis kan, karena main film, dia pun melakonkan seperti suami istri, padahal dia tidak suami istri. Karena syahwat, itu syahwat semuanya. Itu semuanya dilakukan, tidak peduli. Ini kan bukan benaran, cuma film saja, tapi prakteknya benaran. Jadi itu pembenaran. Dia tidak tahu lagi membedakan mana benar, mana salah, mana hak, mana batil. Nah, itu kalau sudah terkena fitnah syahwat. Oke, itu berhati-hati dan berbahaya ini fitnah ini ya. Harus kita tundukkan. Apa kata Nabi Yusuf, seorang rasul yang sudah Allah katakan innahu min ibadinal mukhlasin. Yusuf itu termasuk di antara hamba-hamba kami yang dijadikan oleh Allah dalam dirinya itu sifat ikhlas, murni kepada Allah, tunduk. Nah, itu dalam perkataannya dalam surah Yusuf. Pagi tadi kita sudah mulai baca awal surat juz 13 kan. Insyaallah kita lanjut. Wa ma ubarri'u nafsi. Kata Yusuf, aku tidak berdaya, aku tidak ada kemampuan untuk berlepas diri daripada syahwat yang ada di dalam diriku. Nabi Yusuf itu, aku tidak bisa berlepas diri, aku tidak bisa membebaskan diriku daripada gejolak nafsu, gejolak syahwat yang ada pada diriku. Lalu diingatkan, innan nafsa la ammaratum bisu. Sesungguhnya nafsu itu akan selalu memerintahkan, menyuruh, membisikkan, mendorong untuk melakukan keburukan, melakukan kejahatan. Illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang telah dirahmati oleh Rabbku. Cara memberikan rahmat itu tadi, diberikan burhan. Yang kita bahas kemarin ya, burhan. Apa makna burhan? Burhan itu maknanya cahaya, maknanya itu hujjah, yang membuat dia itu hilang syahwatnya itu, yang muncul itu adalah cahaya iman. Ketika mungkin dia ingin melakukan kemaksiatan, sudah di depan mata, tetapi pada saat itu tiba-tiba dia terbayang wajah sang ibu yang sangat disayangi, yang sangat dibanggakannya. Kalau dia lakukan maksiat ini, hancur hati ibu ini. Maka pada saat itu hilang seluruh syahwat untuk melakukan kemaksiatan, karena terbayang wajah ibu. Itu namanya burhan. Itu namanya burhan. Seperti Allah sebutkan dalam surat Yusuf itu kan, walaqad hammat bihi wa hamma biha laula arra'a burhana rabbih. Jadi Nabi Yusuf dengan
perempuan yang mengajaknya untuk melakukan maksiat itu sama-sama dalam keadaan berkeinginan. Allah sebutkan itu. Walaqad hammat bihi, perempuan itu sudah sangat bernafsu, berkeinginan kepadanya. Wa hamma biha, begitu juga Yusuf sudah berkeinginan kepada perempuan itu, sekiranya dia tidak melihat burhan rabbih, sekiranya dia tidak melihat burhan. Burhan itu cahaya. Pada saat itu hilang semuanya, tidak ada keinginan itu lagi, lumpuh, yang ada ketakutan, sehingga dia tidak jadi melakukan maksiat itu. Ini burhan. Dan begitulah fitnah syahwat itu. Syahwat itu sulit kadang untuk dikendalikan kalau bukan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu burhan. Kadang-kadang jiwa kita itu menggebu-gebu, mengalahkan akal pikiran, mengalahkan iman. Nauzubillah min dzalik. Sehingga perkataannya tidak normal lagi, ucapannya semuanya sudah batil. Nauzubillah. Itu hilang akal. Maka itu kita butuh burhan, cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini fitnah pertama. Fitnah apa namanya? Fitnah syubhat, fitnah syahwat. Yang kedua, yang membuat hati itu menjadi sakit, yaitu karena fitnah syahwat, karena fitnah syubhat. Kalau tadi syahwat, ini syubhat. Fitnah syubhat. Syubhat itu artinya keraguan-raguan. Hati itu tidak teguh, ragu. Jadi ada seperti itu, ragu. Dia ingin untuk taat tapi ragu gitu. Dia ingin pergi sholat tapi ragu. Itu namanya syubhat. Syubhat. Itu juga penyakit itu dalam hati. Terutama munculnya syubhat itu, yaitu munculnya rasa khawatir, rasa takut. Takut ini, takut itu. Contoh, kalau dia sudah misalkan mengenal seorang yang dia sukai, dia tahu itu maksiat, dia mau bertobat, tapi ada rasa takut, kalau saya putuskan nanti, saya takut nanti dia bunuh diri, saya takut nanti dia sakit, saya takut nanti dia lemah semangat, saya takut nanti dia frustasi. Padahal dia tahu itu maksiat. Ini namanya fitnah syubhat. Wah. Jadi ada keraguan-raguan untuk taat kepada Allah. Dia tidak pernah takut, tidak pernah ingat kepada Allah. Yang dia ingat tadi yang lain, sehingga dia ragu untuk bertaubat, sehingga dia ragu untuk memperbaiki diri.